Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-11 saya baca, 12 Bapak Ibu dan seterusnya. Selamat datang Ibu Uli, selamat bergabung dalam persekutuan kami. Dengan senang hati kami menyambutnya. Nah, khotbah Petrus di Serambi Salomo, Kisah Para Rasul, ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian ini sangat menarik sekali ya. Bagaimana mujizat terjadi dan orang-orang berpikir kok bisa ya terjadi seperti itu. Di ayat 12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri?" Nah, berbicara tentang mujizat, kalau kita lihat konteksnya di sini, ya dalam khotbah Petrus ini ada mujizat terjadi, yaitu ada orang yang lumpuh, ya kemudian berjalan. Orang lumpuh itu senang sekali, bersorak-sorai, ikutin terus rasul-rasul ke bait Allah, dia memuji Tuhan.
Nah kemudian orang-orang mulai tidak suka, ini ada apa ya, secara sekelompok orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya. Nah mereka mulai curiga, ini ada apa ini, kuasa apa, ya. Nah Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Jadi Petrus mau berkata ini bukan karena kami. Ya, jangan melihat saya seperti itu, kira-kira begitu. Jangan melihat kami seperti itu. Ya, rasul-rasul mau berkata ini bukan pekerjaan kami. Nah, kemudian ayat-ayat berikutnya dijelaskan, ini adalah pekerjaan Yesus. Siapa Yesus? Yang kalian bunuh itu loh. Beberapa waktu yang lalu, yang kalian tolak itu loh, kira-kira begitu ya. Tapi dia hidup loh. Dia berkuasa, dia yang menyembuhkan. Jadi kita mau belajar tentang mujizat Tuhan. Mujizat itu Yesus yang melakukan, Tuhan yang melakukan. Ya, memang ada mujizat yang bukan dilakukan oleh Tuhan. Ya, yaitu oleh kuasa gelap. Hati-hati. Jangan kita langsung berkata, wow mujizat ini dari Tuhan. Belum tentu. Karena hamba-hamba Allah ya menyebut dirinya hamba Allah tapi sebenarnya menyamar. Ya, menyamar sebagai malaikat terang padahal bukan. Itu bisa terjadi. Bagi kita adalah sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari pertama kita mau belajar dan mempraktekkan dalam pelayanan kita bahwa mujizat itu ada sampai sekarang. Jadi jangan heran kalau terjadi mujizat. Amin. Saya tidak tahu apakah akan terjadi mujizat itu atau tidak untuk gereja kita. Tapi kita berdoa, itu saya pikir mujizat. Kalau ada seseorang langsung datang kemudian langsung membangun gereja, kasih pelafon semua full. Itu mujizat enggak? Ya, orang itu berkata ya saya akan bangun, langsung diukur, langsung diselesaikan. Selesai, 2 minggu selesai. Mujizat enggak itu? Orang itu enggak kita kenal. Mujizat ya? Mujizat enggak itu? Ibu pabrik mujizat enggak itu? Mujizat toh? Kita udah lama kumpul-kumpul uang, gak kumpul-kumpul. Tahu-tahu orangnya datang, langsung ukur, langsung bahan-bahan datang, selesai. Haleluya. Nah tetapi apakah mujizat itu akan terjadi atau tidak kita nggak ngerti. Berarti kita perlu berdoa, amin. Oh, kemudian dia tahu, Pak Pendeta, hari Senin ada orang kok. Ada Bapak. Hari Senin akan ukur. Karena pengukur pertama sudah dilihat tapi memang besar juga, luas ya. Iya Pak. Oh ya, dia minta mungkin sekian-sekian tapi mungkin ada tukang lain yang akan datang. Hari Senin, oh iya tidak apa-apa. Haleluya. Hari Senin kita tunggu. Sebelumnya ada yang pernah datang, sudah ukur-ukur terus tidak datang-datang lagi. Berarti belum waktunya. Amin. Itu kan belum waktu Tuhan, amin. Nah kalau ini nanti jadi, itu adalah waktunya Tuhan. Orangnya kita tidak kenal sebelumnya kan. Ya kalau Tuhan mau pakai, itu cara. Mujizat itu adalah suatu karya Allah sendiri, bukan karena hebatnya saya, hebatnya Bapak Ibu. Bisa saja melalui Bapak Ibu kenalan dengan seseorang, orang itu akhirnya mau membantu. Bukan Bapak Ibu yang membuat mujizat itu, Tuhan yang membuat mujizat itu, tapi melalui Bapak Ibu. Ya kan? Amin. Amin. Ya pelafonnya datar aja ya Pak. Oh ya enggak apa-apa, datar saja enggak mas. Yang penting langsung pelafon. Mujizat. Ada banyak mujizat dalam hidup kita yang tadinya kita enggak terpikirkan. Amel lulus enggak kira-kira setelah skripsi? Kalau lulus mujizat enggak itu? Ya mujizat. Mujizat. Kalau lulus. Kalau enggak lulus mengulang tahun depan. Itu juga mujizat. Ya kan? Bagaimana Ibu Evi bilang, enggak lulus kok mujizat? Iya mujizat menunggu
waktunya yang tepat. Ya, Ibu Uli perjalanan dari Makassar bersama suami dan anak. Mujizat? Mujizat ya. Pertolongan Tuhan kan mujizat. Jadi kadang-kadang kita jangan berpikir mujizat itu kita seperti sudah terbang, kita nggak injak bumi, bukan. Mujizat itu sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan kita tahu ini pekerjaan Tuhan. Jadi apapun itu, kita alat. Nah, memang ada mujizat yang spektakuler, di mana yang tidak bisa dilakukan oleh orang. Misalnya orang ini yang tadinya lumpuh. Nah, kemudian Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, tidak ada padaku, apa yang ada padaku kuberikan kepadamu demi nama Yesus. Berdiri. Wah, orang itu berdiri. Mujizat. Tetapi orang-orang yang melihat peristiwa itu heran, dikira itu perbuatan Petrus, bukan. Nah, waspada kita ketika melalui pelayanan kita mujizat terjadi. Jangan pernah kita berkata itu karena aku. Amin. Misalnya Domi melayani, terus orang itu bertobat, itu karena aku, bukan. Domi sebagai alat di tangan Tuhan. Ya, Bu Yus misalnya, ya lakukan sesuatu terjadi mujizat, oh itu gara-gara saya, bukan. Itu Tuhan punya mujizat, tapi dipakailah kita. Saya mendoakan orang, misalnya, oh terjadi mujizat, itu gara-gara doa, bukan. Saya sebagai alat saja. Ya tadi pagi sebelum ke kampus, ya Pak Efron telepon, rupanya sudah di WA dulu, kami nggak lihat WA-nya ke ibu. Ya Bu Efron dalam keadaan kemarin, sudah ke bidan, suruh pulang lagi. Terus akhirnya saya telepon, dia telepon, saya yang angkat, Pak Efron yang telepon. Nah Ibu Efron takut kalau dioperasi, jadi karena ketakutan mau operasi jadi tambah lemah. Ya sudah tak berdaya dia bilang kan. Kemudian kita berdoa. Ya setelah berdoa tadi saya sibuk nggak lihat AHP karena ada kegiatan di kampus. Sore-sore saya lihat loh, Ibu Pendeta sudah sudah melahirkan loh. Kok sudah melahirkan? Tadi baru sakit aja enggak ada tanda-tanda. Wah puji Tuhan. Saya pikir apakah operasi? Ya ternyata tidak, ya normal. Puji Tuhan. Itu kan mujizat. Amin. Saya enggak boleh berkata, hebat itu gara-gara doa saya tadi pagi. Enggak. Berdoa kita sebagai alat di tangan Tuhan. Tapi yang membuat mujizat adalah Tuhan. Amin. Jadi kalau pelayanan kita ini nanti akan terus berkembang, jangan ada di antara kita yang gara-gara aku. Bukan. Kita hanya alat di tangan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau hanya alat di tangan Tuhan. Jangan pernah kita berkata gara-gara aku. Jangan. Siapapun kita. Sekalipun kita pelayan Tuhan atau perintis gereja ini, ya atau singer yang luar biasa atau pemain musik yang luar biasa atau pendeta, enggak, kita biasa saja. Ya, yang kita lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, tetapi kita perlu terus berdoa. Melalui pelayanan kita mujizat terjadi. Amin. Ya, Makassar misalnya. Kita enggak boleh berkata maju Makassar gara-gara Sinam, tidak. Gara-gara Tuhan. Tuhan yang buat. Tapi kita sebagai tim berdoa. Amin, Ibu Li. Ya. Apa yang kita lakukan, kita hanya sebagai alat. Ya. Nah, di grup kita boleh terlibat dalam pelayanan, jangan kita berkata, siapa? Sinam, gitu loh. Jangan. Bahaya, kita bisa jadi sombong. Tetapi ada satu kebahagiaan kalau kita terlibat dalam pelayanan. Ya. Ada satu kebahagiaan. Bukan karena adanya kita, bukan karena kita sudah punya ini dan itu, enggak. Tapi kita mau terlibat dalam pelayanan, wow luar biasa. Nah Petrus berkata, kenapa heran? Bukan kami, bukan saya, tapi Yesus yang lakukan. Yesus itu kalian aniaya, kalian bunuh, kalian bilang dia bersalah, padahal Pilatus bilang enggak. Tapi kalian kan tidak mau tahu, tapi dia hidup, dia berkuasa. Dia buat kesembuhan ini, dia buat mujizat ini. Ya, dikatakan tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu dan seterusnya. Jadi Petrus mengingatkan bahwa mujizat itu
dari Tuhan, dari Yesus. Sampai sekarang itu terjadi. Mari kita minta terus mujizat Tuhan melalui pelayanan kita, melalui hidup kita. Dalam hidup masing-masing terjadi mujizat Tuhan. Amin. Ya, saya kalau merenungkan perjalanan hidup kita ini sama-sama ya, mulai dari gereja ini mujizat demi mujizat yang terjadi kok. Mujizat demi mujizat. Ya, misalnya ini kita dalam acara ini jemaat Sinam bisa banyak ambil bagian, itu pun saya katakan mujizat Tuhan. Siapa sih kita? Ya, bukannya orang hebat. Misalnya bahkan ada salah seorang jemaat, ya dari saya 100.000 misalnya. Wah, dahsyat. Ya, bukan saya harus sekian puluh juta, enggak. Tapi bagaimana keterlibatan kita. Satu, dari saya makanan, dari saya jenis ini dan lain sebagainya. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan supaya orang melihat aku. Nah, ketika orang mau melihat Petrus bilang, ngapain lihat saya seperti itu? Bukan karena saya, ya, bukan karena saya, tapi Tuhan. Biarlah dalam pelayanan kita punya prinsip seperti Petrus, bukan saya. Ya, jangan heran ketika saya lakukan ini, itu bukan saya hanya alat. Kalau Sinam bisa berkembang, itu bukan karena kita hanya alat. Ya, seringkali diingatkan bahwa jangan puas kita dengan kondisi kita yang sekarang. Kita pun serba kekurangan juga. Tetapi di dalam kekurangan itu terjadi mujizat demi mujizat. Rindukan mujizat. Kita berdoa mujizat demi mujizat terjadi. Ya, ada satu pekerjaan Tuhan yang mau kita gumuli. Ya, ini pelayan-pelayan Tuhan perlu terus berdoa. Bagaimana di Kupang ada satu hamba Tuhan yang siap melayani. Beranikah kita mengambil beban bersama-sama dengan mereka? Kita percaya mujizat terjadi. Amin. Amin. Ya, tadi pagi saya telepon dengan Iman, saya katakan dari Sinam, nanti dari misi keluarkan untuk dana 1 kali tiket saja. Tapi untuk pulangnya juga enggak punya. Aduh, bagaimana ini? Akhirnya berdoa dan pas telepon Pak Ketum telepon saya sharing ya, dan Pak Ketum siap untuk ongkos pulang. Jadi pulang pergi bisa satu hamba Tuhan. Haleluya. Dia akan bergabung dengan kita, GKRI, dan kita rindu Kupang digarap ya, terus berkembang ya. Walaupun kita tidak bisa memberi banyak, tetapi akan ada mujizat demi mujizat. Ya, Uli di Makassar akan terjadi bersama pelayanan. Banyak terus dikuatkan ya, ada yang dilayani terus, jangan lupa karena kita ada doa terus ya, saling mengingatkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Kita makin banyak pekerjaan kita lakukan dan kita tidak boleh berkata itu karena saya. Petrus bilang, ngapa? Ini pekerjaan Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan, giat kita melayani sampai garis akhir. Tuhan bilang apa? Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Dia tidak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan. Percayalah. Bukan berarti nggak ada tantangan ya, ada. Saya berpikir begini, ada yang mau melayani langsung ada masalah. Ada pemuda yang mau melayani sudah mulai semangat langsung diuji. Nah, Ibu Pendeta kemarin ngomong, ini ada keluarga-keluarga mau melayani. Harus dipersiapkan, siap uji. Jangan sampai diserang kemudian akan plak gitu. Ya. Jadi semua kita yang mau terlibat dalam pelayanan diuji loh ya. Satu pemuda kita udah diuji dan itu berat juga yang dihadapi. Sangat berat juga ya. Tetapi percayalah, kalau kita siap menghadapi, maka kita akan mengalami kemenangan. Siap diuji, amin. Amin. Setiap yang mau melayani sungguh-sungguh akan diuji. Diuji benar-benar, kamu mau coba-coba ya, mau memperkuat tim ya, tak kerjain loh. Tapi kita berkata, bersama Tuhan kita bisa, amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita, semuanya karena Tuhan.
kita tetap berdoa minta mujizat demi mujizat dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja ini. Setiap mujizat yang terjadi, jangan kita berkata, ini karena aku. Bukan, aku hanya alat, tapi ini perbuatan Tuhan Yesus. Amin.